Ya, baik, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Profesor Mudrik Alidrus dan Dr. Umaysaro serta rekan-rekan MTE 26 yang hadir pada pagi ini. Pada pertemuan 11 ini, saya Adi Suryadi dan Juen Olivia Mandua Pesi akan menyampaikan tema Wireless Sensor Network yang nantinya akan membahas definisi wireless sensor network, sedikit sejarah dari cikal bakal dari wireless sensor network, kemudian komponen utama dan konsep serta implementasi dari wireless sensor network. Slide selanjutnya. Ya, tentang definisi wireless sensor network, terlihat gambar yang saya ambil dari channel YouTube Toshiba di sini, titik-titik saling terhubung yang menggambarkan alat yang melakukan proses sensor serta mengirimkan kepada pengguna. Yaitulah wireless sensor network yang didefinisikan sebagai salah satu jaringan nirkabel terdistribusi yang memanfaatkan teknologi embedded system dan seperangkat node sensor untuk melakukan proses sensor, monitoring, pengiriman data, dan penyajian informasi ke pengguna melalui komunikasi di internet. Setiap jenis sensor di sini memiliki perangkat lunak sendiri ya. Contohnya sensor asap pada gedung, sensor kelembaban udara itu akan berbeda dengan sensor suara misalnya. Nanti akan kita lihat bersama-sama jenis-jenis sensornya pada slide ke-7. Slide selanjutnya, Mas Juan. Cikal bakal dari wireless sensor network atau sejarahnya itu dimulai tahun 1950 pada saat Amerika Serikat ini bermusuhan dengan Uni Soviet ya. Kedua negara tersebut bermusuhan dalam hal teknologi dan peperangan tentunya. Uni Soviet yang sudah memiliki kapal selam membuat sejumlah peneliti di United States Military ini membuat teknologi bernama SOSUS atau Sound Surveillance System. Teknologi sensor pada SOSUS yang terlihat pada gambar ini diletakkan di dalam laut ya. Ini disebar di sejumlah perairan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. SOSUS memanfaatkan konsep hydrophone untuk dapat mendeteksi dan melacak sensor suara pada kapal selam. Nah, terlihat dua SOSUS yang terhubung kepada pos monitoring yang selanjutnya akan diolah dan dijadikan informasi keberadaan kapal selam. Sampai saat ini SOSUS masih digunakan dan terus dikembangkan mengikuti teknologi yang terbaru. Slide selanjutnya ada arsitektur wireless sensor network. Ada 3 di sini, ada node sensor, ada sync node, ada user juga. Node sensor untuk dapat merasakan atau melakukan pemindaian pada area yang diinginkan. Sync node berfungsi untuk melakukan pengiriman data sensor atau penghubung antara node sensor. Dan ada user di sini berupa cloud IoT ya, berfungsi untuk menampilkan hasil dari pemindaian node sensor. Nah, topologi sebelah kanan ini terlihat alur atau kumpulan sensor sensor node mengirimkan informasi kepada user melalui sync node. Slide selanjutnya ada 6 ciri wireless sensor network. Nomor 1, minimal memiliki 2 buah sensor. Disarankan 2 buah sensor karena untuk menjamin pembagian kerja dan hasil yang lebih baik. Yang nomor 2, self-organizing network atau SON. Wireless sensor network harus memiliki kecerdasan buatan untuk melakukan perencanaan, konfigurasi, dan manajemen. Yang nomor 3 ada self-network maintenance atau SNM untuk melakukan pemeliharaan, perawatan, perbaikan jaringan komputer yang ditempati oleh node sensor itu secara mandiri. Nomor 4 ada pengiriman paket data bersifat broadcast. Broadcast dimaksudkan sebagai proses untuk pengiriman paket data secara langsung dalam jumlah banyak dan terus-menerus yang ditujukan ke semua klien.
Dan nomor 5 ada menggunakan multi-hop routing. Kemampuan untuk menggunakan multi-hop routing antar node sensor di dalam pengiriman paket data dari node sensor asal ke node sensor tujuan. Multi-hop di sini kemampuan node sensor yang dapat berperan sebagai node perantara atau sebagai node router. Yang terakhir ada komunikasi dilakukan dalam jarak relatif pendek ya. Node sender pada wireless sensor network memiliki keterbatasan sumber daya energi. Perangkat komputer yang kecil ini akan dipasang dalam jarak yang relatif dekat. Selain lebih menghemat daya, juga memudahkan dan mempercepat komunikasi antar node sensor. Kesimpulannya dari ciri wireless sensor ini adalah alat yang pintar untuk dapat digunakan pada smart energy ataupun pada smart city ya selanjutnya. Kemudian slide selanjutnya ada 6 komponen utama dari wireless sensor network. Mas Juan bisa jelaskan komponen apa saja yang ada pada wireless sensor network ini? Ya, terima kasih Mas Adi. Nah, ini saya akan membahas tentang 6 komponen utama pada node sensor. Jadi 6 komponen utama itu apa aja? Yang pertama itu ada transceiver, kemudian power source, ada external memory, ada controller, kemudian analog to digital converter, dan node sensor. Yang pertama transceiver. Transceiver ini berfungsi itu untuk melakukan transmisi dan penerimaan sinyal berupa data pada node sensor. Jadi data pada node sensor ini untuk dapat dibaca ke microcontroller harus melalui media yang namanya transceiver. Kemudian power source. Power source ini berfungsi sebagai sumber energi tambahan terhadap sensor agar tetap beroperasi. Jadi power source ini memberikan sumber tegangan ke microcontroller. Kemudian pada microcontroller itu biasa terdapat output tegangan 5 volt. Mana output tegangan ini nantinya bisa dipakai sebagai sumber energi untuk menghidupkan sensor. Jadi ketika sensor yang digunakan menggunakan power 3,3 volt, maka kita bisa langsung menghubungkan sensor tersebut ke microcontroller lewat pin 3,3 volt. Dan juga ketika sensor yang kita pakai dia tegangan kerjanya adalah 5 volt, maka kita bisa langsung menghubungkan kabel pada pin 5 volt di microcontroller. Kemudian external memory. External memory ini berfungsi untuk melakukan penyimpanan data hasil pemindaian node sensor. Jadi data-data pada node sensor hasil pemindaiannya itu bisa tersimpan di external memory yang ada pada microcontroller. Kemudian selanjutnya adalah controller. Controller ini melakukan pemrosesan data dan kontrol terhadap komponen lain yang terhubung dengan node sensor. Jadi controller ini pada umumnya itu dia berfungsi untuk mengolah data input dan output. Jadi salah satu contohnya adalah ketika ada suatu sensor yang terpasang pada input microcontroller, maka ada output yang akan dikendalikan. Misalnya, contohnya sensor suhu. Ketika sensor suhu kita pasang pada input microcontroller, misalnya kita setting di angka 30 derajat, dan pada saat mencapai suhu 30 derajat, dia akan mengendalikan komponen yang dikendalikan. Nah, komponen yang dikendalikan ini misalnya relay. Jadi pada saat suhu 30 derajat, maka relay akan menyalakan AC. Jadi pada saat microcontroller membaca sinyal 30 derajat dari node sensor, maka dia akan memberikan sinyal output ke relay untuk menghidupkan AC. Begitu juga ketika kita men-setting ketika suhu sudah mencapai 25 derajat, AC harus mati. Maka ketika microcontroller membaca suhu ruangan itu 25 derajat, maka microcontroller akan memberikan output sinyal ke relay untuk mematikan AC. Selanjutnya adalah analog to digital converter. Nah, analog to digital converter ini sangat berguna untuk membaca sensor-sensor yang memiliki output analog. Jadi tidak semua sensor memiliki output digital. Maka dari itu pada microcontroller telah terpasang suatu pin ADC untuk mengkonvert data pada sensor yang memiliki sinyal analog ke sinyal digital. Kemudian selanjutnya adalah node sensor, yang mana node sensor ini yaitu melakukan pemindaian lingkungan untuk menghasilkan data yang kemudian diolah menjadi informasi. Jadi data-data node sensor ini dikirim langsung ke microcontroller. Kemudian selanjutnya adalah sensor. Node sensor pada sebuah sistem WSN terdiri atas minimal 2 buah sensor. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adi tentang ciri-ciri WSN, yaitu minimal 2 buah sensor yang saling terhubung satu sama lain, bersifat otonomi, lalu tidak bergantung terhadap server, kemudian dapat melayani dirinya sendiri dan dapat ikut melayani node sensor lainnya.
Nah, di sebelah kanan ini adalah gambar sensor-sensor yang bisa digunakan pada sistem OSN, seperti yang tadi dijelaskan Mas Adi sebelumnya tentang sensor. Salah satunya adalah smoke sensor. Smoke sensor ini atau sensor pendeteksi asap ini bisa digunakan pada aplikasinya di rumah sebagai pendeteksi kebakaran. Jadi sensor ini bisa dipasang ketika terjadi kebakaran, maka akan muncul asap. Nah, asap ini akan terdeteksi oleh smoke sensor yang kemudian outputnya ini bisa kita gunakan, misalnya kita menggunakan alarm. Jadi pas terjadi kebakaran, maka alarm akan bunyi. Kemudian tadi ada juga sound sensor atau sensor suara. Sensor suara ini pada aplikasinya di rumah kita bisa gunakan untuk membuka pintu secara otomatis menggunakan suara. Jadi output dari alat yang akan dibuat untuk membuka pintu ini adalah outputnya itu untuk mengendalikan solenoid door lock. Jadi input sound sensor ini terpasang ke microcontroller, kemudian output dari microcontroller ini terhubung ke relay yang kemudian relay ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan solenoid door lock-nya. Kemudian tadi juga dibahas tentang temperatur and humidity sensor atau sensor suhu. Tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya bahwa temperatur dan humidity sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suhu. Jadi pada aplikasinya sensor ini bisa dipakai untuk mengendalikan suhu pada ruangan. Kemudian selanjutnya adalah transceiver. Transceiver ini berfungsi untuk menerima dan mengirim data dengan menggunakan protokol IEEE 802.15.4 atau IEEE 802.11b kepada alat lain seperti modul RF, modul GSM, ataupun node-node lainnya. Nah, di bawah ini adalah gambar-gambar modul transceiver yang bisa digunakan pada sistem OSN. Yang pertama adalah modul XB. Modul XP ini dia menggunakan teknologi SIGBI dengan standar IEEE 802.15.4 dengan frekuensi keranya itu 2,4 GHz. Kemudian dengan range jaraknya antara 10 sampai 100 meter dengan kecepatan mengirim data 250 kbps. Kemudian selanjutnya ada modul LoRa. Modul LoRa ini dia menggunakan teknologi LoRaWAN dengan standar LoRaWAN dan frekuensi kerjanya itu 433 MHz, 868 MHz, dan 915 MHz. Jika kita ingin menggunakan modul LoRa ini dalam proyek IoT di Indonesia, maka frekuensi yang diinginkan oleh Kominfo adalah 915 MHz. Untuk jarak kerja alat ini yaitu antara 2 sampai 15 km dengan kecepatan transfer datanya yaitu 0,3 sampai 50 kbps. Kemudian selanjutnya adalah modul ISP32. Modul ISP32 ini menggunakan dua teknologi dalam satu modul, yaitu teknologi Wi-Fi dan teknologi Bluetooth. Teknologi Wi-Fi yang digunakan itu seperti pada tabel standarnya itu 802.11n dengan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan range jarak kerja 50 meter dengan kecepatan transfer datanya itu 150 sampai 200 Mbps. Kemudian ada modul WMOS dan modul NodeMCU. Modul WMOS dan modul NodeMCU sama-sama menggunakan teknologi yang sama, yaitu menggunakan teknologi Wi-Fi dengan standar 802.11n, kemudian frekuensi kerjanya 2,4 GHz dan 5 GHz, dengan rate kerjanya 50 meter, kemudian kecepatan transfer datanya itu 150 sampai 200 Mbps. Selanjutnya adalah modul Bluetooth. Modul Bluetooth ini dia menggunakan teknologi BLE, Bluetooth Low Energy, dengan standar IEEE 802.15.1 dengan frekuensi kerjanya 2,4 GHz, dengan rate kerjanya 50 sampai 150 meter, dengan kecepatan transfer data 1 Mbps. Selanjutnya adalah power source. Di power source ini saya sudah bahas sebelumnya tentang komponen utama panel sensor, yaitu berfungsi untuk memberikan daya agar jaringan OSN dapat berfungsi. Karena secara umum semua perangkat dengan OSN merupakan perangkat elektronik yang memerlukan daya dalam pengoperasiannya. Ini berikut 3 power source yang bisa digunakan dalam sistem OSN. Yang pertama ada baterai, kemudian ada solar cell, dan yang ketiga itu ada adaptor. Selanjutnya adalah controller. Controller ini berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmatika dan logika yang sangat berguna dalam berbagai proses data, seperti mengirim, menerima, mengatur mode sleep, dan lain sebagainya. Jadi pada umumnya pada controller itu terdapat sebuah microcontroller yang berfungsi, yang bisa diprogram untuk kebutuhan yang ada. Misalnya kita microcontroller pada komponennya
bisa dipukulkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, microcontroller ini pada komponen ini digunakan karena memiliki kemampuan pemrosesan aritmatika dan logika, kemudian microcontroller juga memiliki kemampuan menyimpan data dalam RAM. Jadi kemampuan dari microcontroller ini dia bisa diprogram, kemudian data-data yang terpasang pada inputannya itu bisa tersimpan pada RAM yang ada pada microcontroller ini. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan mengenai ZigBee yang akan dibahas oleh Mas Adi. Mas Adi silakan. Terima kasih. Saya lanjutkan pada pembahasan ZigBee atau protokol ZigBee. Mas, yang sudah terstandar internasional IEEE 802.15.4 berjalan pada frekuensi 2,4 GHz dengan 16 buah channel di dalamnya. Ini terlihat ya ada channel 11 sampai dengan channel 26 yang antara range 2405 MHz sampai dengan 2480 MHz. Sini ada modul XB juga yang sudah disampaikan oleh Mas Juen dia sebelumnya. Salah satu modul ZigBee yang berfungsi sebagai protokol komunikasi nirkabel. Jadi jika kita ingin membuat alat wireless sensor network menggunakan protokol ZigBee harus memakai modul XB ini. Selanjutnya konsep jaringan XB disebut wireless personal area network atau WPAN, memiliki 3 macam perangkat. Sini ada koordinator, ada router, ada end device. Koordinator sini ada titik yang berwarna merah, router yang berwarna kuning, dan end device berwarna biru. Koordinator bertanggung jawab membangun operating channel untuk menghubungkan modul XB1 dengan yang lainnya. Yang kita sudah ketahui ada 16 buah channel di dalam wireless sensor network di ZigBee. Koordinator harus berjalan pada channel yang sama untuk dapat berkomunikasi. Kemudian ada router, merupakan node yang bertugas mengirimkan data dan menerima. Dan ada end device atau node stasiun, bisa langsung berinteraksi dengan koordinator maupun dengan router. Selanjutnya ada topologi wireless sensor network. Silakan Mas Juen. Ya, terima kasih Mas Adi. Ini selanjutnya ini ada topologi wireless sensor network. Yang mana pada topologi wireless sensor network itu ada 5 topologi. Yang pertama itu ada point to point, kemudian ada topologi star, topologi tree, topologi mesh, dan juga topologi linear. Nah, di sini kita lihat bahwa yang warna merah ini adalah koordinator, kemudian warna kuning adalah node router, yang kemudian ada warna birunya adalah node and device. Nah, pada point to point dan topologi star ini memiliki cara kerja yang sama, yaitu setiap node mempertahankan satu jalur komunikasi langsung dengan sink atau gateway. Jadi end device ini langsung dapat berkomunikasi dengan koordinator pada topologi point to point dan juga topologi star. Kemudian pada topologi tree. Topologi tree ini gabungan dari beberapa topologi star. Nah, topologi tree ini end device bisa dapat langsung terhubung dengan koordinator, tetapi juga ada end device yang dapat terhubung dengan koordinator tetapi harus melewati node router dulu. Jadi kelemahannya dari si topologi ini, ketika ada satu node router yang rusak dan node router tersebut adalah jalur antara end device yang harus mengirim data ke koordinator, maka jalur end device tersebut tidak dapat mengirim data ke koordinator karena node routernya bermasalah. Itu kelemahannya dari topologi tree. Kemudian berikutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh ini end device bisa dapat langsung terhubung dengan koordinator, tetapi juga end device dapat terhubung dengan koordinator, tetapi harus melewati router juga. Nah, ketika ada satu router yang bermasalah, maka secara langsung si end device ini akan mencari jalur baru untuk mengirimkan data ke koordinator. Nah, selanjutnya yaitu adalah topologi linear, ada semua node berfungsi sebagai router. Nah, pada topologi ini, ketika kita lihat bahwa ada node router yang terpasang pada gambar ini ada 9 node router. Jadi ketika di titik 4 ini mengalami masalah, maka data pada
pada node router nomor 6789 itu tidak dapat dikirim ke si node koordinator. Jadi yang terbaca hanya node router nomor 1, 2, dan 3. Jadi yang data dari node router ke belakangnya itu 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9 tidak terbaca. Itu adalah suatu kelemahan dari si topologi linear. Selanjutnya adalah 4 konsep wireless sensor network yang akan dibahas oleh Mas Adi. Mas Adi, silakan. Ya, terima kasih. 4 konsep wireless sensor network. 4 konsep ini muncul sebagai bentuk penyesuaian, konfigurasi, dan integrasi sesuai kebutuhan ya. Sini yang pertama ada DSN atau Distributed Sensor Network. Ada 4 syarat sebuah wireless sensor network dapat dikatakan distributed sensor network. Yang pertama, setiap sensor memiliki kecerdasan buatan. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengakomodasi beragam jenis sensor. Jadi akan banyak sensor di sini menjadi satu jaringan. Yang ketiga, kemampuan komputasi dan kehandalan dari setiap node di dalamnya tidak menurun meskipun diletakkan secara menyebar. Ya. Di sini ada terlihat topologi mesh ya, yang digunakan untuk DSN. Secara menyebar bisa saling terhubung. Dan yang keempat, topologi yang digunakan bersifat dinamis. Misalkan dengan multi-hub routing misalnya. Terlihat sebelah kanan mesh, konsep menyebar, sensornya acak, jadi dia saling terhubung satu dengan yang lainnya. Ya, konsep kedua ada wireless body area network, WBAN. Konsep untuk bidang kesehatan, terlihat gambaran seseorang sini terpasang beberapa sensor dan dikirimkan kepada sensor pada server tujuan melalui internet yang selanjutnya akan diterima oleh para pekerja medis atau peneliti untuk dijadikan ilmu pengetahuan. Jadi tantangan pada WBAN ini sampai saat ini masih tentang data pribadi para pasien ya. Selanjutnya yang ketiga ada sensor based on web, yang seluruh sensor dikumpulkan menjadi satu dengan aplikasi berbasis web, merupakan bagian dari sensor based on web. Terlihat ini administrator sedang memonitoring seluruh sensor yang dimilikinya, dapat melakukan live sensor data atau sensor komen pada sensor yang di lapangan dengan satu tatap muka basis web. Selanjutnya, yang keempat ada konsep sensor grid. Penerapan sensor grid pada smart energy untuk dapat menciptakan energi, mengelola energi, dan mendistribusikan energi tersebut lebih baik. Manfaat dari sensor grid adalah proses komputasi yang lebih baik karena dilakukan oleh banyak komputer yang ada pada jaringan. Pengumpulan data pun lebih cepat, memudahkan menghubungkan beragam jenis wireless sensor network menjadi kesatuan. Nah, di sini terlihat gambaran smart energy ya pada satu perumahan yang dipasang panel surya. Panel surya tersebut dihubungkan dengan konverter yang selanjutnya menghasilkan listrik yang dapat digunakan. Ini sudah diterapkan di luar negeri jika rumah tersebut menggunakan panel surya. Dapat juga menjual sisa KWH yang tersisa pada rumah tersebut ke perusahaan listrik di negara tersebut. Akan sangat menguntungkan jika rumah yang menghasilkan listrik dan dapat menjualnya. Selanjutnya masuk ke pembahasan implementasi. Seperti yang kita ketahui ada cikal bakal dari wireless sensor network ini pada bidang militer ya. Mas Julian bisa jelaskan untuk apa saja wireless sensor network dan bidang-bidang apa saja yang ada pada wireless sensor network? Ya, terima kasih Mas Adi. Nah, ini di sini saya akan membahas implementasi WSN di lingkungan hidup. Jadi, implementasi WSN di lingkungan hidup biasa disebut dengan smart environment. WSN juga diterapkan untuk lingkungan yang lebih baik dan sehat. Salah satu proyek pada implementasi smart environment yaitu smart lighting, di mana smart lighting ini dia fungsinya untuk mengontrol atau memonitoring cahaya yang ada pada lampu PGU. Jadi di sini ada beberapa tiang lampu yang terhubung, yang saling terkoneksi,
menggunakan LoRa ataupun juga bisa menggunakan Zigbee, yang kemudian data-data PJO tersebut dikirim ke street light controller yang terpasang pada tiang. Kemudian street light controller ini datanya itu bisa dikirimkan ke platform aplikasi yang ditentukan. Misalnya yang saya tahu itu, yang kita tahu tentang apapun yang ada itu seperti UBDOS, kemudian Antares, ada ThingsIO juga. Nah, untuk dapat mengirim data ke platform tersebut, maka si street light controller ini harus terhubung ke internet. Kemudian selanjutnya, oh iya, ketika data-data dari PJO ini sudah dikirim ke platform IoT yang digunakan, maka lampu-lampu PJO ini bisa dikontrol dan dimonitoring secara jarak jauh. Nah, aksesnya juga itu bisa digunakan oleh user menggunakan laptop ataupun juga menggunakan mobile phone. Selanjutnya adalah implementasi WSN di bidang pertanian. Nah, implementasi WSN di bidang pertanian ini juga disebut dengan Agricultural Wireless Sensor Network atau AWSN. Nah, AWSN ini bertujuan untuk membantu memantau proses pertumbuhan tanaman yang berdampak pada peningkatan hasil pertanian. Perangkat smart sensor akan melakukan pemindaian untuk dapat mengambil data penting. Misalkan di farmland ini terpasang sensor-sensor untuk mendapatkan data kesuburan tanah, tingkat keasaman, suhu, kelembapan, curah hujan, kecepatan angin, dan sebagainya. Nah, di gambar di samping itu, pada farmland-nya ini yang warna hijau, itu ada bulatan-bulatan hitam. Nah, bulatan hitam itu adalah sensor. Jadi data-data sensor ini akan dikirimkan ke cloud computing server. Yang terpenting adalah microcontroller yang dipakai harus terhubung dengan internet agar data-data pada farmland ini bisa dikirimkan ke cloud computing server ini, ke platform yang telah digunakan. Kemudian untuk dapat mengakses data-data di sini di platform tersebut, maka user dapat menggunakan desktop atau mobile phone untuk dapat mengakses data sensor pada farmland. Maaf Pak, baterai laptop saya habis Pak. Oke. Ya, untuk selanjutnya adalah implementasi WSN di bidang kesehatan. Jadi implementasi WSN di bidang kesehatan ini disebut juga dengan WSN Healthcare System, di mana pada WSN Healthcare System ini ada 4 bagian utama, meliputi bagian monitoring project, kemudian yang kedua itu ada monitoring healthcare center, yang ketiga adalah caregiver, yang keempat adalah public communication network. Jadi pada bagian monitoring project ini, dia itu berhubungan dengan implementasi WSN pada lingkungan di mana pasien berada. Yang kemudian status kesehatan pasien ini dikirimkan ke bagian monitoring healthcare center. Nah, jadi bagian monitoring healthcare center ini berfungsi untuk mengetahui status kesehatan pasien. Nah, yang kemudian data-data status kesehatan pasien ini dikirimkan ke bagian caregivers. Jadi di bagian caregivers ini bukan saja tempat untuk para pekerja di bidang kesehatan, tapi juga caregiver ini berfungsi untuk mendapatkan informasi status kesehatan dari para pasien. Kemudian public communication network, di mana public communication network ini merupakan bagian di mana semua jaringan internet untuk media terkoneksinya semua perangkat dan node sensor.
Yang berikut adalah gambarnya yang di samping ini. Jadi data-data dari healthcare dan caregivers ini ditampung di PCM, kemudian datanya ini bisa diakses dari luar. Yang terpenting adalah gateway-nya ini terhubung dengan internet. Selanjutnya adalah regulasi wireless sensor network di Indonesia yang akan dibahas oleh Mas Adi. Mas Adi, silakan. Ya, regulasi mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2014 tentang persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi jarak dekat short range device. Ya. Ada 2 syarat umum, yaitu dioperasikan pada frekuensi radio tertentu, dan yang kedua tidak boleh dibuat yang memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian teknik dalam peraturan menteri ini. Pada tabel terlihat frekuensi Zigbee di Indonesia memakai pita frekuensi 2,4000 GHz sampai dengan 2,4835 GHz. Tidak ada spesifik peraturan Zigbee untuk di Indonesia, hanya ada peraturan pita frekuensi saja yang kami temukan. Sekian, terima kasih. Berikut daftar pustaka dari buku dan beberapa jurnal. Sekian paparan tema Wireless Sensor Network. Saya kembalikan kepada Prof. Mudrik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi dan Pak Juen atas presentasi menarik tentang WSN. Ya, mungkin perlu sedikit saya tambahkan tadi, ya WSN ini memanfaatkan 3 poin penting sebetulnya. Yang pertama itu teknologi sensor. Ya, jadi sensor itu tadi ada banyak sekali yang ditampilkan dan terus berkembang sensor itu. Sensor itu adalah suatu alat yang digunakan untuk memotret keadaan fisik di lapangan, membawa ke dalam, membawa ke rangkaian. Jadi dia memotret katakanlah kondisi panas, ya, dengan bantuan sensor temperatur. Dia memotret kondisi kelembapan udara, ya. Dia bawa dengan bantuan sensor pengukur kelembapan tadi. Dia mungkin ingin mengukur kondisi terang atau gelap dari suatu tempat, ya. Dia akan mensense dengan sensor, mungkin sensor cahaya atau apapun itu. Dia mensense kondisi katakanlah detak jantung manusia, ya. Itu kan dari luar dia ukur dengan bantuan suatu alat sensor apa, ya, itu ada namanya, sehingga bisa masuk ke dalam laptop atau jet-jet kita dan banyak lagi, ya. Jadi tugas pertamanya itu di front line-nya itu adalah sensor yang bertugas untuk mengcapture, memotret keadaan lapangan dan membawa data itu dalam bentuk katakanlah biner ke dalam rangkaian kita. Yang kedua, kemampuan dari atau poin penting yang ada pada WSN adalah kemampuan transmisi secara wireless. Ya. Jadi kalau kita hanya punya katakanlah kalau saya sebut merek itu Arduino, Wemos dan lain sebagainya yang dikonek dengan sensor, cuma di situ saja itu tidak terlalu keren. Ya, cuma di situ saja gitu. Tetapi dia akan jadi indah kalau seandainya bisa dikirim ke katakanlah kontrol command-nya ke suatu sentral, ya. Jadi datanya itu akan kita miliki dalam bentuk banyak. Datanya itu kita dapati misalnya satu Jakarta, satu Indonesia misalnya. Ya, kalau cuma satu tempat aja di rumah saya jalan X nomor Y itu nggak begitu keren, ya. Keren tapi tidak begitu. Jadi kemampuan teknologi wireless tadi didukung oleh macam-macam dari mulai yang sederhana, ya, Bluetooth misalnya. Antar mereka itu terkoneksi secara ad hoc, jadi kita bilangnya ad hoc, berupa jaringan mesh. Nah, nanti harus ada backbone-nya. Backbone itu bisa seluler, ya, bisa LoRa, bisa whatever lah, apapun. Nah, itu kemampuan yang bertambah luar biasa. Jadi idenya itu kan salah satunya sensor pendeteksi tsunami, ya, yang dipasang di beberapa tempat di
lepas pantai itu kalau terkoneksi bagus itu kan hebat ya. Tapi ya belum berjalan dengan baik. Sensor misalnya kepadatan lalu lintas itu kan penting. Ya, bukan hanya sekedar mengandalkan Waze atau mengandalkan Google Map, tapi harus ada sensornya yang menghitung mobil masuk ke suatu jalan. Sensor apalagi? Ya banyak ya. Nah, jadi pertama di sense, kemudian di gathering ya dikumpulkan dengan bantuan terutama sekali teknologi telekomunikasi ya, khususnya wireless. Dan terakhir tentu ada yang namanya pusatnya itu yang akan menganalisa data tadi. Ya, jadi tidak hanya stop di situ. Data tadi yang kita kumpulkan harus berwujud informasi nantinya yang akan memberikan katakanlah gabungan ya secara keseluruhan yang mungkin nanti penting buat kita, buat pemerintah, buat tadi kan militer ya, buat jenderalnya. Katakanlah kedokteran tadi buat dokternya, buat kepala rumah sakitnya ya. Bahkan ada anekdot yang mengatakan nih apa vision aja ya, jangan terlalu dimasukin ke hati, tapi ilmiah. Seseorang yang sakit ya, katakanlah sakit itu terkena serangan jantung, terkena stroke ya, itu kabarnya kalau menurut dokter tidak tiba-tiba terkena serangan jantung gitu, tiba-tiba terkena stroke. Kalau menurut dokter tidak demikian, tapi sebetulnya ada tanda-tandanya. Dan tanda-tandanya itu memang hanya orang yang paham yang tahu ya. Saya nggak tahu juga apa tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya itu sudah memberikan warning kepada orang yang bersangkutan, ini ada nggak beres di tubuh Anda. Nah, visionnya itu adalah sedikit masih utopi ya. Jadi kepada orang-orang tertentu yang berpotensi terkena serangan jantung atau terkena stroke, itu kita pasangkan sekian banyak sensor di badannya atau secukupnya. Dan sensor tadi selalu men-sense, selalu meng-capture kondisi kesehatan penting dari orang tersebut dan mengirimkannya ke pusat data. Pusat data itu bisa di rumah sakitnya, bisa di rumah dokter pribadinya, bisa ke suatu server. Yang mana server itu mempunyai kemampuan data analytics. Ya, berbasiskan pada data real tadi yang dikirimkan mungkin setiap 5 menit atau setiap detik. Nanti pusat data itu akan melakukan prediction terhadap what will happen. Oke ya. Nah, bisa saja kita sampai kepada suatu kondisi si Bapak X atau si Ibu Y itu sedang duduk manis di rumahnya atau duduk manis memimpin rapat di kantornya, tiba-tiba ada dokter sama perawat datang ke Bapak tersebut atau Ibu tersebut. Pak, Bapak kurang lebih 15 menit lagi akan terkena serangan jantung. Berdasarkan data kami. Data ini sudah menunjukkan ada tanda-tanda. Ya. Kita bukan ingin melewati yang maha kuasa, tapi yang maha kuasa justru memberikan kita tanda-tanda. Ya. Tsunami itu ada tanda-tandanya. Gunung berapi meletus ada tanda-tandanya. Banjir ada tanda-tandanya. Semua ada tanda-tandanya. Memang kematian domain yang di atas, tetapi dengan kondisi memahami teknologi tadi dan menurut ilmu kesehatan ada tanda-tandanya orang mau terkena penyakit XYZ. Ya, jadi bisa kalau menurut pesan moralnya teknologi itu kan buat humanity. Ya, bagaimana supaya ya katakanlah sakit itu kan nggak enak. Gimana supaya sebelum terkena sakit yang lebih parah bisa kita tanggulangi. Itu tambahan dari saya mungkin. Silakan kalau ada komentar atau masukan dari teman-teman lain, kita bisa semarakan diskusi kita hari ini. Silakan Mas Kausan. Baik, Prof. Mas Adi dan Mas Juwen. Mungkin menarik tadi bahasan mengenai WSN. Yang saya pahami juga sebenarnya WSN ini tantangan utamanya adalah masalah keterbatasan daya ya, karena ini kan barangnya kecil gitu kan, bisa dibilang seperti itu, sensor-sensornya kecil. Nah, hal itu juga kalau yang saya lihat tadi dibahas juga terkait dengan topologinya, berarti itu salah satu faktor pemilihan
dari topologi-topologi tersebut gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan karena saya masih agak awam nih terkait dengan pemilihan topologi yang baik itu seperti apa. Mungkin kalau ada satu real case gitu untuk bisa kita membayangkan sebenarnya keterhubungan antara keterbatasan daya dan pemilihan topologi yang tepat itu seperti apa gitu. Mas Juwen, silakan. Iya, saya share screen aja kali Mas Kasar ya. Siap Mas. Iya. Nah, ini tentang topologi wireless sensor network. Jadi masing-masing topologi ini kan mempunyai kelebihan dan kekurangannya ya. Tadi pertanyaan gimana Mas Koser? Maaf, saya tadi kekurangannya. Ya, jadi kalau yang saya tahu kan WSN itu salah satu tantangan terbesarnya kalau kita mau mengimplementasikan, kita harus menghitung terkait dengan keterbatasan energi dari masing-masing sensor lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi maksudnya ketika kita mengimplementasikan suatu sensor yang memiliki memerlukan satu daya yang besar, berarti itu kaitannya salah satunya dengan jarak juga gitu loh. Karena ini kan kita berbicara mengenai wireless, kekuatan sinyalnya itu seperti apa misalkan segitu. Bagaimana dia mentransmit datanya. Kalau misalkan data tersebut dikirimkan dengan catu daya yang tidak pas. Nah, terkait dengan catu daya mungkin ada kaitannya juga dengan topologi gitu. Maksudnya pemilihan topologi ya. Jadi apakah ada, pertanyaan pertamanya sih sebenarnya apakah ada korelasi antara pemilihan topologi dengan catu daya yang keterbatasan daya yang diperlukan oleh, bukan catu daya, keterbatasan daya power yang diperlukan oleh masing-masing sensor gitu Mas. Power yang dibutuhkan oleh masing-masing sensor. Jadi misalkan kalau misalnya gini, ada sensor suara, ada sensor penglihatan, ada sensor polusi gitu. Misalkan ini contoh ya. Nah itu apakah itu modelnya yang bagus adalah diterima oleh satu router gitu, ataukah kita akan buat modelnya linear, ataukah kita bentuknya mesh kayak gitu loh. Jadi sepertinya yang pas itu apakah star, ataukah tree, ataukah linear kayak gitu. Jadi maksud saya ketika ada kasus-kasus misalkan tadi berbicara mengenai banyak sensor yang diimplementasikan, kisi-kisi atau pemilihan topologi itu kayak gimana sih gitu? Jadi dalam pemilihan topologi itu tuh kita harus lihat dulu nih protokol yang mau kita pakai apa nih. Misalnya kita pakai protokolnya protokol Zigbee. Nah, protokol Zigbee itu di slide yang ini, transceiver itu dia bisa mengirim data itu sampai 250 kbps. Jadi selagi di node yang terpasang protokol Zigbee ini data yang dikirimkan itu masih belum mencapai ini, kita masih bisa menggunakan misalnya topologi tree. Jadi topologi tree itu kan end device, dia berhubung ke router, router langsung ke si koordinator. Nah, ketika si routernya ini masih menampung untuk menerima data dari si end device ini, maka kita masih bisa menggunakan topologi tree. Tapi jika emang di end device ini sudah data yang dikirimkan itu sudah melebihi batas protokol yang digunakan, maka kita disarankan untuk menggunakan topologi star. Gitu Mas. Jadi selagi kemampuan routernya masih bisa untuk menerima sinyal, mengirimkan sinyal ke koordinator, itu masih bisa dipakai topologi tersebut. Gitu Mas Koster.
Jadi tergantung dari protokol yang kita pilih. Jadi protokol yang kita pilih apa dulu. Jadi yang paling kecil di sini saya lihat pengiriman datanya itu menggunakan protokol LoRaWAN, yaitu kecepatan transfernya itu 0,3 sampai 50 kbps. Nah, berarti dalam pemilihan LoRaWAN ini, protokol LoRaWAN ini kita harus menghitung trafficnya dulu nih, dia pengiriman datanya berapa nih. Itu harus dilihat pada pakai software lagi. Saya kurang paham juga tuh buat mengukur kecepatan pengiriman datanya tuh, Mas. Jadi kalau misalkan untuk tadi apa, misalkan ini untuk routernya gitu, kita juga harus cek akumulasi dari apa namanya masing-masing end device-nya itu berapa, maksimalnya berapa gitu ya, untuk nanti itu bisa menghandle gitu ya. Iya. Nah kalau yang di mesh itu gimana? Mesh itu kan sebenarnya kalau kita bisa bilang itu kan saling berkomunikasi tuh antara masing-masing router tuh. Nah itu untuk konsep pemilihan ininya atau penghitungannya gitu, itu gimana? Nah, untuk topologi mesh sendiri ini dia jadi atau sama gitu ya mungkin ya, atau harusnya sama, cuma lebih banyak perhitungan aja nih, soalnya setiap router bisa menjadi router kan. Semua node bisa berfungsi sebagai router, jadi ketika salah satu routernya bermasalah maka dia harus cari jalur baru kan. Makanya emang lebih banyak perhitungan. Oke, siap. Makasih Mas. Menambahkan ke ini Mas, ke slide konsep wireless sensor network yang konsep berapa tuh ya? Konsepnya ini. Yang 4 konsep itu Mas. Nih. Nah, yang pertama. Nah ini kalau diambil dari 4 konsep wireless sensor networks ini, Mas Kauser bisa ambil topologi mesh, karena memang disarankan jadinya konsep ini distribute sensor network gitu. Jadi sensornya ini bisa acak gitu, bisa acak di mana aja, dan salah satu jika dia misalnya powernya gitu mati, bisa dihandle dengan sensor yang lainnya gitu. Ya bisa dibilang itu kondisi ideal ya, tapi kan mungkin kalau misalkan ada keterbatasan, sekali lagi mungkin implementasi project kan ada limitasi budget misal kayak gitu. Berarti kita harus memilih sesuatu yang apa ya, yang efisien dan efektif lah gitu. Berarti kan mesh itu bisa dibilang sebagai suatu topologi yang bisa dibilang ideal ya, karena ada redundancy dalam apa namanya komunikasi antar untuk pengiriman dan penerimaan data antar routernya juga gitu ya. Betul. Gitu. Oke, siap. Makasih, Mas. Ya. Ada komentar lain? Mohon izin, Prof dan teman-teman, saya boleh ada ini yang disampaikan juga mungkin sekedar sharing aja. Tadi Mas Adi kalau nggak salah sempat memaparkan tentang pemanfaatan solar panel ya, Mas Adi ya? Iya. Ya, itu kan tadi hybrid. Ya, hybrid ya. Disampaikan kan tadi kalau di luar negeri itu di solar panelnya sudah bisa kita istilahnya kita jual ya, jual betul. ke PLN. Nah ini sekedar informasi aja, kebetulan beberapa waktu lalu saya sempat baca-baca juga. Kalau sekarang di Indonesia juga sudah bisa sebetulnya. Oh gitu, oke Mas. Ya, jadi semenjak 2019 itu dengan adanya Permen ya kalau nggak salah, itu kita sudah bisa per rumah atau perorangan itu sudah bisa menjual listrik kepada PLN melalui solar panel yang kita pasang di rumah masing-masing. Jadi nanti itu konsepnya ya yang saya tahu, kita akan dipasangkan semacam KWH meter yang bisa ekspor impor listrik. Nah, jadi kalau kita punya solar panel, terutama siang hari ya, kalau siang hari kan berlebih karena mataharinya siang hari itu cukup cerah, terus pemanfaatan listrik di rumah kita kurang. Nah itu kita kelebihan dari solar panel kita dengan KWH meter ekspor impor itu kita bisa menjual ke PLN dengan tarif tertentu gitu. Tapi yang saya tahu memang tidak bisa melebihi kapasitasnya, tidak bisa melebihi dari daya yang kita ambil atau kita beli dari PLN. Misalnya kita punya berapa ribu, 4.000 watt misalnya.
Nah itu kita nggak bisa melebihi dari 4.000 watt itu kita jualnya gitu. Itu sih yang saya pernah tahu. Terus mungkin saya boleh tanya sedikit mengenai tadi ada pemaparan tentang sensor itu sendiri. Itu satu syaratnya adalah sensor harus memiliki kemampuan AI ya, artificial intelligence ya kalau nggak salah ya. Ya, betul. Nah itu Ciri mungkin wireless sensor. iya, kalau boleh saya tanyakan, AI-nya itu sendiri itu adanya nantinya di sensornya ataukah di controllernya atau di computing resource-nya gitu yang ada di mungkin di cloud computing atau apa gitu. Mungkin itu sih yang saya coba tanyakan. Makasih Mas Adi dan Mas Iya, Juan. kalau kalau AI-nya sendiri itu Mas di pusat kontrol ya adanya. Jadi yang seperti tadi Prof. Mudik sampaikan, jadi sensor itu mengambil pemindaian dari lingkungan sekitar, kemudian dikirimkan kepada server, dan server itu mengelola gitu. Jadi di sini ada contoh tadi pengukuran detak jantung ya, itu pakai algoritma Kemin. Jadi dikumpulkan dulu detak jantung seorang pasien ini berapa, kemudian diolah dengan algoritma Kemin, itu dapat disimpulkan gitu. Jadi orang ini sedang emosi apa gitu, emosi marah, emosi netral atau sedih, itu bisa disimpulkan dengan algoritma itu, Mas. Oke, berarti sensor itu tetap fungsinya hanya Mengumpulkan. ya, dan Betul. artificial intelligence sendiri nanti adanya adalah di bagian atasnya lagi ya mungkin ya, Betul. di processing-nya gitu ya. Berarti sejauh ini belum ada yang langsung sensor memiliki AI langsung itu seperti itu nggak ada ya? Belum Ada. sih Mas, belum. Oke. Ya, oke. Makasih Mas Adi. Iya. Silakan komentar tambahan. Beberapa masalah yang terkait dengan sensornya itu tadi disinggung yang kaitan dengan kemampuan penyuplaian energi sensor. Ya, memang dalam beberapa visi yang dicanangkan ketika mengembangkan WSN itu baterai yang digunakan itu kabarnya bisa awet lebih dari setahun, ya mungkin 2 tahun. Secara teori itu selalu yang digaung-gaungkan, karena memang diharapkan ujungnya itu si sensornya itu memang tidak mengirimkan data terlalu besar, ya. kbps-nya juga throughput-nya tidak tinggi, dan jangan juga terlalu sering gitu. Jadi katakanlah kalau dia ngukur temperatur ya jangan tiap detik dikirimkan datanya, itu mungkin baterainya berapa hari atau berapa minggu juga udah habis. Barangkali juga harus digunakan algoritma yang cerdas supaya tidak terbebani, ya. Kemudian di samping itu tadi ada berbagai macam topologi, ya. Topologinya itu macam-macam, itu dari mulai ada clustering, ada pemilihan kelompok di situ, ada ketua RT-nya, ada ketua RW-nya, ya ada hierarki kita bilangnya. Jadi jangan sampai katakanlah setiap sensor itu mengirimkan datanya sampai jarak jauh, ya. Jadi diharapkan ada semacam pengumpulan data dulu di satu tempat, ya. Kemudian data itulah yang akan mungkin secara gelondongan atau data yang sudah dipilih, yang dikirim ke pusat. Jadi juga bisa menghemat energi. Hal lain yang juga dipikirkan oleh para pengembang yaitu kemampuan untuk energy harvesting. Ya, jadi bagaimana bisa nggak
dari lingkungannya itu si sensor tadi itu yang mungkin kecil, yang mungkin juga nggak terlalu kecil, itu ada semacam alat buat narik energi dari udara. Dengan cara apa? Ya macam-macam ya. Apakah mungkin ada mini solar cell barangkali ya, atau ada semacam rangkaian receiver ya, karena kan udara kita ini seluruh dunia itu full sama energi wireless. Itu bahkan bisa kita lakukan itu, atau ada juga 1-2 dengan cara lain, katakanlah dari getaran ya, dari ya barangkali dari angin ya, dari angin sehingga terjadi getaran menghasilkan bisa menghasilkan energi. Jadi ada banyak sekali poin-poin yang ya sebagian itu juga tetap jadi semacam riset yang terus berjalan. Jadi poin itu kemudian tetap masalah wireless transfernya itu, wireless communication tetap terus di refine. Ya, kedepannya juga kita nggak tahu, 5G mungkin juga akan bisa banyak menolong, tapi sekali lagi 5G itu di BTS-nya gitu istilahnya, di access point-nya, bukan di sensornya. Ya, sensor nggak akan bisa sampai ke level itu. Ya sensor mungkin pakai prinsip wireless mesh antar mereka. Ya, ketika sampai ke BTS-nya atau ke access point-nya baru ke 5G. Dan yang menarik tentunya yaitu tadi ya, data analytics. Data analytics saat ini terus berkembang luar biasa. Yang bagaimana algoritma itu, jadi kalau teman-teman lihat ya, prinsipnya itu gimana meminimalisir data. Gimana data yang banyak tadi itu bisa direduksi jadi informasi. Itu kan nggak terlalu mudah ya. Tadi contoh ya misalnya yang kesehatan tadi ya, itu yang diukur apa gitu, yang diukur kan banyak banget, apakah detak jantung, atau ada juga konsep yang masih belum ada yang akan dikembangkan itu bagaimana mengukur kadar gula darah pada manusia, glukosnya. Saat ini masih dengan cara invasif, masih dibolongin, itu kan nggak bisa ya, pasien ditusuk terus ya. Memang ada semacam sensor yang ditempel itu di tangan atau di mana, itu secara permanen ditusuk. Secara permanen ditusuk itu ada juga. Tapi itu sifatnya invasif, merusak. Jadi masih menunggu beberapa terobosan baru. Jadi ya intinya gitu, Ibu Bapak bisa memikirkan hal ini dari berbagai macam level. Ya, pertama level keseriusan lah, katakanlah level level riset ya, yang kaitannya dengan mencoba yang terbaik ya. Ataupun level berikutnya level aplikasi. Indonesia ini masalahnya banyak. Dari mulai banjir, katakanlah macet ya. Coba deh, beberapa hal itu mungkin perlu duduk sejenak mikirin, kita punya teknologi, bisa nggak teknologi wireless ini, misalnya WSN, itu sedikit banyak mereduksi macet, bukan menghilangkan macet, mereduksi macet. Karena pernah nggak ada orang mikirin macet di Jakarta? Kan rata-rata orang udah nggak ada yang peduli gitu ya, memang macet gitu. Padahal kan kalau di 1-2 tempat yang saya amati, ya dekat-dekat rumah saya, macetnya itu dibikin gitu, sepertinya dibikin. Macetnya itu terjadi karena dibiarkan. Ya, dibiarkan oleh siapa? Ya tentunya kan harusnya Pemda ya. Tapi kan Pemda itu juga kalau kita pikir manusia biasa juga, walaupun digaji tapi manusia biasa. Artinya memang harus ada semacam dari kita. Apakah mengusulkan solusi ke Pemda? Ya, itu di beberapa tempat yang saya amati, sepertinya itu jalanan itu macet ya karena orang ingin nyelamatin dirinya dulu gitu. Jadi muncul jadi macet. Jadi beberapa belokan itu kan penguasanya ya Pak Oga akhirnya kan. Ya penguasanya itu akhirnya orang-orang kayak gitu. Padahal kan kalau kita lihat solusi yang bisa ditawarkan itu tidak berdasarkan tangannya Pak Oga. Itu bisa lebih baik. Apakah pengaturan, saya nggak tahu
saya rasa ya, mungkin kalau ada teman yang paham di sini, beberapa lampu merah di Jakarta itu sepertinya tidak terlalu baik diatur. Tidak terlalu, katakanlah, timingnya itu tidak terlalu dioptimasi gitu lah, katakanlah ya. Mungkin ada 1-2 tempat ya, kalau pagi dia lebih cepat, lebih lama, lebih apa gitu merahnya. Tapi di beberapa tempat, apalagi yang istilahnya udah mulai kampung-kampung lah gitu, yang merupakan simbol macet, terasa sekali ketika Lebaran, justru di kampung-kampung yang macet. Itu lampu merahnya dibiarkan nyala suka-suka hati settingannya gitu. Jadi kadang-kadang baru hijau udah merah lagi gitu. Nih gimana sih? Padahal akan indah kalau timingnya itu disesuaikan dengan kondisi jalan, dan itu bisa, saya yakin bisa. Ya, atau ya ada survei lagi lah gimana gitu. Jadi memang teknologi itu sangat membantu. Ya kalau teknologinya udah gagal juga ya suruh orang aja yang diri di situ, jangan pakai teknologi. Jadi silakan, ini jadi peluang lagi ya, hari ini kita membahas tentang WSN yang sangat melekat di bidang keilmuan kita, teknik elektro dan komputer. Dari mulai hardware ya, hardware-nya nih, ilmu kerasnya nih, teknologi sensor akan terus berkembang ya, baik apa yang akan disense ataupun katakanlah materialnya ya, material dari sensor itu. Yang kedua, kaitannya dengan telekomunikasi, dan itu juga sangat erat dengan kita. Dan yang ketiga, itu tadi yang di ujung ya, bagaimana kita data analytics, data gathering-nya, aplikasinya apa ya, itu banyak sekali. Ibu Bapak bisa lihat dari mulai tadi ya, pengaturan ini itu ya, pengaturan macet, pengaturan mungkin juga tsunami, barangkali pendeteksi gempa, pendeteksi gunung berapi, pendeteksi macam-macam, sampai dengan pengaturan ini itu logistik ya, logistik juga sangat menarik, itu kaitannya dengan RFID juga ya, tapi WSN juga bisa mendukung. Dunia militer ya, dunia militer juga menarik sekali itu, karena tanah Indonesia yang luas ini nggak mungkin bisa manusianya aja yang kerja. Bahkan terakhir itu ya kaitannya dengan laut kita ya, laut kita itu bagaimana underwater ya, underwater WSN itu juga jadi tanda tanya. Beberapa orang militer menanyakan ya, karena kemampuan teknis militer kita juga ketika udah agak ke bawah itu nggak clear. Bagaimana memikirkan itu, kalau underwater berarti wireless dengan elektromagnetik itu mempunyai kelemahan, barangkali dibantu dengan sonar, ya wireless sensor network based on sonar gitu. Dan aplikasi lainnya tadi sempat disinggung juga sama kedua presenter kita, kaitan dengan agriculture, itu juga keren banget buat Indonesia ya, karena ya gitulah, Indonesia ini masih primitif lah gitu, ngurus ini itu tuh masih ya udahlah gitu, ya udahlah aja udah bagus gitu, apalagi dibagusin lagi. Jadi sangat menarik ya, karena kemarin itu juga saya baca di 1-2 tempat, ketika untuk ya katakanlah pestisida ya, mungkin nggak terlalu bagus ini, itu nggak disiram lagi pakai cara zaman dulu, tapi dia pakai drone. Ya. Drone-nya mampu terbang sekian lama, sekali bisa sekian, jadi dalam waktu 1 jam itu sekian hektar udah tersiram pupuk misalnya, atau apalah ya. Jadi memang teknologi itu sangat menarik kalau kita memang bisa bawa ke lapangannya. Jadi Ibu Bapak, ini peluang-peluang ini masih terbuka lebar, jangankan di kampung-kampung, buat di Jakarta aja tuh masih belum optimal pemanfaatan teknologi ini. Ya intinya gitu, kalau kita tidak bisa bergerak di bidang yang datar, ya bidang pengembangan sensornya, pengembangan ini itunya yang membutuhkan teknologi canggih, ya bagaimana pemanfaatannya, aplikasi buat masyarakat. Saya rasa itu not too bad ya, karena kalau tidak ya orang lain yang akan ngambil gitu, bukan kita. Jadi ketika itu kita baru, silakan, mungkin masih ada 1-2 komentar sebelum kita tutup. Cukup ya. Baik. Nah, saya matikan dulu.